azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan wa fi riwayatin man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin, jamaah forum majelis taklim Kota Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu berusaha untuk taat patuh tunduk apa yang telah menjadi perintah Allah, yang selalu berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Mari kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah Rabbil alamina, yang menciptakan, menguasai seluruh alam semesta. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah, memenuhi seruan Allah, hadir di rumahnya Allah dengan menunaikan sholat subuh, alhamdulillah, dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah, berjamaah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa Safi'ana wa Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dzurriyyah Nabi, dan seluruh umatnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin muslimat pada umumnya, besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi masuk waktu subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, mengundang, memanggil kepada hambanya yang beriman dengan seruan lewat lisan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo dirikan salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Ditambah taswib, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Sampai menjelang akhir, yaitu waktu subuh. Kemudian ketika sampai di bulan suci Ramadan, Allah ta'ala mengundang, Allah ta'ala memanggil, Allah ta'ala menyeru kepada orang yang beriman. Allah ta'ala tidak menyeru kepada orang Islam. Allah ta'ala menyeru kepada orang yang beriman. Kenapa? Orang Islam belum mesti iman, tapi kalau iman mesti Islam. Ketika sampai di bulan suci Ramadan nanti, Allah ta'ala menyeru, memanggil, mengundang
Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman mereka, kutiba, ditetapkan, difardukan, diwajibkan, alaikum, atas kalian orang yang beriman, asyamu, puasa, kama kutiba, sebagaimana telah ditetapkan, sebagaimana telah difardukan, sebagaimana telah diwajibkan puasa, alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian menjadi tattaquna, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ketika sampai di bulan suci Ramadan, Allah taala menyeru, mengundang, memanggil kepada orang yang beriman sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pantaslah yang berpuasa nanti tidak setiap orang Islam, karena yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu orang yang beriman. Orang Islam belum mesti iman, tapi kalau iman mesti Islam. Mengingatkan kepada kita semua, Allah Ta'ala menyeru, memanggil, mengundang kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Apakah namanya mukmin mesti orang yang beriman? Belum. Orang yang beriman dalam kajian fikih adalah orang yang memenuhi 3 syarat. At-takrir fil lisan wa tasdik fil qalbi wal amalu fil arkan. Orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini, membenarkan, membetulkan tidak ada zat yang wajib disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Orang yang meyakini, membenarkan, membetulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, Rasul Allah, diikrarkan dalam lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikrarkan dalam lisan. Yang kedua, at-tasdiqu fil qalbi, dibenarkan dalam hatinya. Apa yang ia ucapkan, ia benarkan dalam hatinya. Kemudian setelah ia membenarkan dalam hatinya, wal amalu fil arkan, ia wujudkan dalam amal perbuatan. Dari suku mana, bangsa mana, negara mana, warna kulit, bahasa, ketika telah mengikrarkan dalam lisannya, membenarkan dalam hatinya, mengamalkan dalam al perbuatannya, itulah orang yang beriman. Diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, masuk pada kajian kita, yaitu kajian fikih ibadah tentang masalah puasa. Puasa ini dari kata soma yasumu siyaman, soma yasumu sawaman, yang artinya adalah al-imsak. Secara bahasa, puasa itu artinya adalah al-imsak, menahan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya ibu-ibu kepingin ke Bambu Kuning, tahan. Nah, ibu-ibu kepingin ke mall, tahan. Nah, ini puasa. Jadi menahan diri untuk tidak mengerjakan sesuatu, ini namanya puasa. Ya, tahan. Ini secara bahasa. Secara istilah fikih, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min aklin wa surbin wa jima'in min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusatin ay biniyatis siyam. Puasa secara istilah fikih itu adalah menahan daripada perkara yang membatalkan puasa,
Di antara perkara yang membatalkan puasa itu adalah makan minum sengaja. Makan minum sengaja batal puasanya. Bagaimana kalau lupa tidak sengaja? Itu rezeki dari Allah. Teruskan puasanya. Ya, yang batal itu ngelupa, pura-pura lupa. Ingat ibu, ingat ibu-ibu kalau pura-pura lupa nanti jadi lupa betulan nanti itu. Jadi sekali melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makan minum sengaja. Bagaimana kalau nggak sengaja? Itu rezeki daripada Allah. Teruskan puasanya. Bercampur bagi suami istri. Masa lupa? Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimulai daripada fajar shadiq, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq yaitu subuh. Jadi puasa itu dimulai dari subuh. Nah sekarang di bulan suci Ramadan nanti itu ada al-imsak, gitu. Imsak itu 10 menit dari sebelum waktu subuh. Jadi imsak dalam kajian fikih di bulan suci Ramadan itu adalah waktu perhatian. Jadi imsak itu hendaknya sudah off. Sahur sudah. Gosok gigi sudah. Bapak-bapak yang biasa ngopi juga sudah ngopi. Bapak-bapak yang biasa ngerokok ya selesai rokoknya. Jadi imsak itu berangkat ke masjid. Imsak itu siap-siap ke masjid. Ya, bukannya imsak baru sahur. Nah, sekarang bagaimana kalau bangun kesiangan, imsak baru bangun, boleh sahur? Boleh, tapi besok jangan diulangi. Dan sekali melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan imsak itu adalah perhatian, imsak itu sudah siap semua berangkat ke masjid. Dan sekali melakukan Subhanahu Wa Taala sampai masjid, ya masuk masjid berdoa, salat tahiyatul masjid, wiridan sebentar baru yaitu apa? Tadi masuk waktu subuh. Jadi puasa itu dimulai daripada fajar shadiq yaitu subuh sampai terbenamnya matahari yaitu maghrib. Maghrib bukan isya. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Biniyatin mahsusatin, dengan niat tertentu. Biniyatis syam, yaitu dengan niat puasa. Inilah namanya puasa secara fikih. Sekarang ada orangnya gemuk, ini mohon maaf, kepingin kurus, ya memperbanyak, nggak makan memperbanyak puasa, nggak makan, nggak minum. Sama dimulai daripada fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, nggak makan, nggak minum, ya. Tapi nggak niat puasa, itu bukan puasa. Jadi innamal a'malu binniat, setiap amalan sah itu dengan niat. Innama tasihul a'mali binniat, sesungguhnya sah suatu ibadah itu dengan niat. Makanya dalam kajian fikih menjatuhkan niat puasa wajib itu di malam hari. Makanya jamaah kita, imam kita setelah sholat taraweh, sholat witir bareng-bareng ngajak niat nawaitu sauma godin an adain fardis sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau fardol lillahi ta'ala. Aku sengaja besok pagi niat puasa Ramadan di ini tahun memenuhi fardu Allah karena memenuhi fardu karena Allah Ta'ala. Terus sekalian melakukan Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap malam niat, setiap malam niat, setiap malam niat. Ini yang pertama. Yang kedua, mazhab Imam Syafi'i berpendapat satu, setiap malam menjatuhkan niat. Dan yang kedua, pada malam pertama diniati puasa 1 bulan penuh. Ini untuk menjaga hati-hatinya. Jadi malam pertama diniati yaitu puasa 1 bulan penuh. Seandainya suatu malam itu dia nggak teraweh,
ataupun lupa nggak niat, sahur juga sama, sebelum sahur juga lupa nggak niat. Akan tetapi ketika awal Ramadan sudah diniati 1 bulan penuh, mazhab Imam Syafi'i berpendapat sudah sah. Seandainya malam itu nggak niat, itu sudah sah puasanya. Kenapa? Karena sudah diniati, yaitu awal Ramadan 1 bulan penuh. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang sakit perut, ada orang sakit emah, ada orang sakit asam lambung. Nah, kepingin sehat. Kata Nabi, as-saumu tasihu siyam. Dengan memperbanyak puasa itu sehat. Ya, jadi orang yang berpuasa itu sehat. Seperti bapak-bapak yang rokok itu sehat. Kalau nggak ngerokok nggak sehat Pak Haji. Kenapa? Cepat mati. Ini mohon maaf yang masih ngerokok ini. Iya. Yang rokok ini malah nggak mati-mati, urip terus, hidup terus. Kenapa? Karena mati hidup lagi rokoknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan berbanyak puasa itu sehat. Karena puasa menyehatkan. Makanya kalau ada orang bilang puasa itu menjadikan orang sakit, itu bertentangan dengan sabda Nabi. Rasulullah bersabda, as-saumu tasihu siyam. Jadi puasa itu menyehatkan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kepingin sehat. Ya, kepingin sehat, puasa. Memperbanyak puasa. Apakah puasa Senin Kemis? Apakah pertengahan bulan? Ya, jangan sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu menyehatkan. Dia tidak niat puasa. Seperti puasa, siang nggak makan, nggak minum. Dia kepingin kurus. Dia kepingin sembuh sakit perutnya, sakit emahnya. Tapi nggak niat, bagaimana? Itu bukan puasa, itu dalam rangka yaitu apa? Terapi dan pengobatan. Sama sekali diet. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sah itu dengan niat. Innama tasihul a'mali bin niat. Baik, dan sekalian Subhanahu wa taala, ini puasa. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Puasa itu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau sampaikan aiminal umam. Umat-umat terdahulu juga sudah diperintahkan puasa. Siapa? Orang Yahudi. Siapa? Orang Nasrani. Siapa? Bani Israel. Siapa? Ahli kitab. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab, ya Bani Israel itu mbah-mbahnya Benyamin itu, ya Benyamin itu yang Perdana Menteri itu, nah mbah-mbahnya itu diperintahkan puasa. Hanya cara dan waktunya berbeda. Sebagaimana Bani Israel juga telah diperintahkan sholat. Sholatnya Bani Israel bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Bani Israel juga sudah diperintahkan puasa. Puasanya berbeda dengan umat akhir zaman. Puasanya umat akhir zaman 1 bulan suci Ramadan. Puasanya Bani Israel bukan 1 bulan tapi 4 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ini Bani Israel. Puasanya 4 bulan. Kalau umat akhir zaman diperintahkan puasa 4 bulan, banyak yang nggak puasa. Kenapa? 1 bulan aja bolong-bolong, apalagi 4 bulan, nggak kuat puasa. Yang pertama. Yang kedua, Bani Israel diperintahkan puasa bukan daripada fajar sodik sampai terbenamnya matahari, tapi Bani Israel diperintahkan puasa min waktu sahur ila sahur, dari waktu sahur sampai sahur kembali, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur. Beda dengan puasanya umat akhir zaman. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Bapak-bapak tidur aja. Ditanya ibunya, Pak kok turu wae? Iya ibadah.
Ibu-ibu juga gitu, Bu kok tidur aja? Iya ibadah. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, gimana kolaknya nanti? Sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur, ya, tidak boleh makan makanan buatan istri ataupun suami, tidak boleh minum minuman buatan istri ataupun suami selama 4 bulan pindah rumah. Itu Bani Israel pindah rumah, bukan pindah kasur. Pindah rumah selama 4 bulan. Nah kalau kita diperintahkan puasa seperti Bani Israel, ya ora poso kabeh. Iya, nggak ada yang kuat puasa. Pak Ustadz juga nggak kuat itu. Ustadz kan juga manusia Pak Haji. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai waktu sahur kembali. Ini puasanya Bani Israel seperti puasanya dukun. Ya dukun kan gitu, ngebleng. Puasanya dukun, paranormal, supranatural, bahasa kerennya kan supranatural, paranormal. Ya, yo dukun itulah. Dukun itu gitu. Ya, sahurnya hanya 1 gelas. Kemudian yaitu apa? Nasinya hanya 1 kempal. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur. Maghrib nggak batalin. Ya, maghrib nggak dibatalin, isya nggak dibatalin. Terus, yaitu apa? Sampai waktu sahur kembali, seperti puasanya dukun. Nah, kalau umat akhir zaman diperintahkan puasa seperti itu, yang puasa ya dukun-dukun aja. Jadi ya paranormal, supernatural, kita nggak kuat puasa. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, walaupun toh seperti itu caranya, tapi tujuannya sama. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, dan sekalian subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala menyeru kepada orang yang beriman, bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Kenapa iman yang disuruh? Iya, kalau iman mesti Islam, kalau Islam belum mesti iman. Ya, banyak nanti di bulan suci Ramadan yang nggak puasa. Kenapa? Karena dia nggak iman, dia hanya Islam. Iya. Kalau Islam itu, kalau Islam masuk surga, woi banyak KTP masuk surga nanti Pak Anju. Iya. Surga itu tempatnya orang yang iman. Nah, orang iman dipanggil oleh Allah, bukan orang Islam. Kenapa? Orang Islam belum mesti iman, kalau iman mesti Islam. Orang iman dipanggil oleh Allah untuk puasa. Supaya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang beriman belum mesti takwa. Tapi kalau takwa mesti iman. Buktinya Allah Ta'ala seru kepada orang yang beriman untuk puasa. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang iman belum mesti bertakwa. Tapi kalau orang takwa mesti iman. Kemudian orang yang beriman diperintahkan puasa. Berarti puasa itu menjadi kiat-kiat salah satu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini salah satu kiat-kiat, trik dan strategi untuk menjadi orang yang muttaqin. Allah Ta'ala mengharapkan, Allah Ta'ala menghendaki bagaimana hambanya yang beriman. Ini tidak ada iman, ini tidak hanya iman, tapi muttaqin. Jadi Allah Ta'ala ini menghendaki tidak hanya mukmin, tapi muttaqin. Allah Ta'ala menghendaki hambanya ini tidak hanya iman, tapi bertakwa. Nah, karena Allah Ta'ala menghendaki bagaimana hambanya ini supaya menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Ta'ala perintahkan puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu taat, tunduk, patuh. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pawang gajah. Pawang gajah itu ketika dapat gajah liar, setengah bulan gajah itu nggak kasih makan, nggak kasih makan, nggak kasih minum. Padahal gajah itu makannya itu sepertiga daripada badannya. Kalau gajah itu beratnya 3 ton, maka makannya itu seberat 1 ton. Lah kalau kita seperti gajah boros,
Contoh, Pak Haji ini beratnya 60 kilo. Makannya 20 kilo beras, ya boros Pak Haji. Gajah ini nggak kasih makan, nggak kasih minum selama setengah bulan. Supaya apa? Supaya nurut. Kalau gajah nggak kasih makan selama setengah bulan, pukul tengah punggungnya, jalan. Sebelah punggung sebelah kanan ke kiri, sebelah kiri ke kanan, belakangnya ditepuk, puk, berhenti. Ini ilmu gajah. Nah, selama setengah bulan gajah nggak kasih makan, nggak kasih minum, tepuk tengah, jalan, belakang berhenti, kanan ke kiri, kiri ke kanan, nurut. Karena nggak kasih makan, nggak kasih minum. Begitu juga manusia, sebulan nggak kasih makan, nggak kasih minum, suruh puasa supaya menjadi gajah. Maksud saya supaya nurut, supaya tunduk, sholat, zakat, puasa. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah puasa. Diperintahkan, diwajibkan kepada orang yang beriman, bukan Islam. Kenapa? Islam belum mesti iman, tapi kalau iman mesti Islam. Makanya diwajibkan kepada orang yang beriman. Supaya apa? Menjadi takwa. Takwa itu nurut. Amin Allahumma amin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa yunadi ma fis samawati wa ma fil ard marhaban ahlan wa sahlan bi huduri syahri ramadan tuba liman shoma ramadan tuba liman qama ramadan. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kalau tadi kan Allah yang menyeru ketika datang bulan suci Ramadan, Allah ta'ala mengundang, memanggil, menyeru kepada orang yang beriman. Sekarang ketika sampai di bulan suci Ramadan, wa yunadi ma fis samawati wa ma fil ard, ketika sampai di bulan suci Ramadan, makhluk yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, awan, mendung, Saturnus, Uranus, Pluto, Jupiter, Honda, Toyota, ya macam-macam itu, malaikat, ini yang di langit. Kemudian makhluk yang ada di bumi, kecuali manusia dan jin, semut, hewan, tumbuhan, sawah, gunung, ladang, ya laut, ya. Ketika sampai di bulan suci Ramadan, mereka menyeru, marhaban ahlan wa sahlan bi huduri syahri Ramadan, selamat datang, welcome bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebebasan daripada azab neraka. Berbahagialah, selamat datang bulan suci Ramadan, ya. Berbahagialah bagi orang-orang yang ditemukan kembali di bulan suci Ramadan, siangnya puasa, malamnya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala pertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan tiap tahun pasti akan datang, tapi tidak setiap Ramadan kalian akan menemui Ramadan. Tahun kemarin alhamdulillah, tahun ini insya Allah, tahun depan insya Allah, tahun depan insya Allah, tahun depan lagi innalillah. Nah, Ramadan tiap tahun pasti akan datang, tapi tidak setiap Ramadan kalian akan menemui Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala pertemukan kembali di bulan suci Ramadan, siangnya puasa, memenuhi syarat secara fikih, memenuhi syarat rukun sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang membatalkan puasa. Kemudian malamnya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, diawali dengan sholat isya berjamaah. Sebelumnya masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian masuk isya qobliyah, kemudian sholat isya wiridan sebentar, kemudian masuk prosesi, yaitu apa, sholat taraweh, ya
apa namanya itu setelah sunnah ba'da isya, sholat taraweh, kemudian sholat witir, kemudian tadarus Al-Quran sampai jam sekian. Ya, kemudian malam bangun ya untuk qiyamul lail. Kemudian setelah qiyamul lail persiapan sahur. Sahabat sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu dikerjakan karena iman. Iman bukan Islam, iman. Semua itu dikerjakan karena Allah, mengharap ridha Allah. Dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika akhir Ramadan, wa yunadi ma fis samawati wa ma fil ardh, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, kecuali manusia dan jin. Ketika Ramadan mau habis, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi menyeru, selamat jalan, selamat tinggal, bye-bye. Ya, bye-bye, selamat tinggal Ramadan, selamat jalan Ramadan, sampai ketemu lagi tahun depan. Ini kata makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, ketemu lagi tahun depan. Nah, kalau kita tahun depan innalillah. Dan sekalian melakukan Subhanahu wa taala, mereka mengatakan seperti ini, celaka. Celaka bagi orang yang Allah taala pertemukan kembali di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan. Celaka bagi orang yang Allah taala kembali pertemukan Ramadan, dia tidak mendapat rahmah. Celaka bagi orang yang Allah taala kembali pertemukan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan, tidak mendapatkan kebebasan daripada azab api neraka. Celaka bagi orang-orang yang Allah taala pertemukan kembali bulan suci Ramadan, dia enggak puasa, dia enggak sholat, dia enggak puasa. Ramadan tiap tahun pasti akan datang, tapi tidak setiap Ramadan kalian akan menemui Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, satu, man farraha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya masuk neraka. Amin Allahumma amin. Kita senang kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmah, ampunan dan kebebasan daripada azab api neraka. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan secara fikih memenuhi syarat rukun sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang membatalkan puasa, dasarnya karena iman, dasarnya karena ihtisab, hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Siapa yang di malam harinya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, dasarnya karena iman, dasarnya karena ihtisab, hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kawalatin wulida min batni ummihi, diibaratkan sebagaimana bayi yang baru saja dilahirkan daripada perut ibunya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, kami mewanti-wanti, jangan kurangi pahala puasa. Dalam riwayat Anas ada beberapa hal yang mengurangi pahala puasa. Sah puasanya secara fikih, tidak batal, tetapi nilainya, bijinya berkurang. Contoh, puasa Ramadan berkata bohong. Puasa Ramadan berkata bohong. Seandainya puasa Ramadan itu nilai, kalau betul semua 100 nilainya, tapi karena bohong, puasa Ramadan bohong, nilainya dikurangi 20. Berarti tinggal 80. Satu. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, namanya ghibah. Ya, kalau di TV itu selebritis, fokus kisah seputar selebritis. Nah, memang nggak ngomong tapi ngelihat, denger, sama hukumnya.
dikurangi 20 nilai puasanya. 2. Yang ketiga, janji palsu. Janji palsu, insya Allah, nggih, tapi nggak kepanggih. Nggih, tapi nggak kepanggih. Insya Allah. Nah ini janji palsu. Dikurangi 20 lagi. Yang keempat, sumpah palsu. Hati-hati Pak Haji, kemarin di Monas Pak Haji. Nah, yang di Monas itu Pak Haji, nah, kemarin yang di Monas itu, demi Allah aku bersumpah. Nah, di bawah Quran lagi. Dan sekali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya palsu. Udah, 4 kan? Sekarang yang kelima. An-nadru bisyahwati. Melihat dengan nafsu. Bapak-bapak, ada orang lewat dari ujung sampai ujung, dilihat aja. Bagaimana puasa Ramadannya? Sah, tapi nilainya hapus. 1, bohong. Kemudian membicarakan orang lain. Kemudian janji palsu. Kemudian sumpah palsu. Kemudian melihat dengan syahwat, nilainya zong. Terus kalian melakukan subhanahu wa ta'ala, sah puasanya, tetapi yaitu apa? Nilainya kosong. Seperti bapak-bapak sholat Jumat ngobrol, sah Jumatannya tapi 0. Makanya ketika khotib menyampaikan khutbahnya, walaupun toh pulang umroh, walaupun toh pulang ziarah Wali Songo, tasbihnya baru Pak Haji. Ketika mendengarkan khutbah di hari Jumat, off, angsitu wasma'u, dengarkan dan perhatikan, paham nggak paham. Seperti kita di Mekah Pak Haji, paham bahasa Arab Pak Haji? Nggak paham, pokoknya dengerin. Sekalian Subhanahu wa ta'ala, baru 100 nilainya. Ini sholat Jumat, khutbah menyampaikan khutbahnya. Terus sekalian Subhanahu wa ta'ala lalu dzikir. Ya, pulang umroh tadi Pak Haji, khusyuk. Atau pulang dari Banten Pak Haji, dzikir. Terus sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 0. La Jum'atalaha, tidak sempurna sholat Jumatnya. Terus sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah ta'ala berikan keberkahan di bulan Rajab. Semoga Allah ta'ala berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Semoga Allah ta'ala sampaikan kembali di bulan suci Ramadan tahun ini dengan sehat dan selamat. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini doa Nabi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kembali kami di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Baik, sekalian Subhanahu wa ta'ala, materi ini yang dapat kami sampaikan, beberapa hal penting tentang masalah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Masuk bagian kedua adalah diskusi, dialog. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditambah yang masih berkenaan dengan materi yang kami sampaikan, ataupun mungkin di luar materi yang kami sampaikan. Silahkan Pak Haji dipandu, dimulai dari sebelah kanan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, materi sudah disampaikan mengenai puasa, mengenai